21 sampai 25 November 2022 Unisri mengikuti Liga Voli Mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan di UNS. Alhamdulillah tim bola voli Unisri mendapatkan juara 1, memperoleh piala bergilir dari Kemendikbudristek dan memperoleh piala tetap dari rektor. Di samping juara 1 yang saat itu mengalahkan sekolah tinggi STKIP Sumeneb, finalnya dengan STKIP Sumeneb yang sebelumnya semifinal mengalahkan tim putri UNS. Di final itu dengan sekolah tinggi ilmu keguruan sekolah tinggi ilmu keguruan ilmu pendidikan, sekolah tinggi ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Itu kita final menang, dan di samping juara 1 tim voli Unisri mendapatkan pemain terbaik putri atas nama Amalina Fatika Putri, itu yang mendapatkan gelar pemain terbaik putri Livoma tahun 2022 di UNS. Yang tahun dulu juaranya UNS, sekarang bergeser ke Unisri. Untuk tim putra kita tidak mengirimkan karena sebagian atlet kita ikut pekan olahraga mahasiswa nasional, sehingga tidak ikut. Meskipun dulu juara 1, kan ikut. Unisri bangga menang, meskipun juga ada 3 pemain inti Unisri itu ikut Pomnas. Jadi Unisri di Livoma itu mengirimkan 2 tim A, tim B. Kebetulan yang juara itu tim A. Ini kita sangat bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, Unisri juga mengikuti kejuaraan tingkat nasional di USM tenis meja tingkat nasional tanggal 17 sampai 20 November tahun 2022 di Unitas Semarang. Unisri mendapatkan juara 1 antar mahasiswa atas nama Arfan Sena Pramudia, dan juara 1 kelompok umum. Jadi sana itu kejuaraan memang ada antar mahasiswa dan kelompok umum. Sena ini keduanya dapat nomor 1. Jadi Mas Sena juara 1 antara mahasiswa dan juara 1 antar kelompok umum yang diselenggarakan 11-20 November 2020. Ini ya kita sangat bangga. Yang ketiga, mahasiswa Unisri juga memperkuat tim atau delegasi pekan olahraga mahasiswa nasional dari Jawa Tengah. Jadi, kalau ini menjadi 1 tim Jawa Tengah, kita mengirim 7 atlet yang berlangsung. Ini POM nasional ke 17 di Padang, Sumatera Barat. 7 mahasiswa ini kebetulan ada yang perorangan, ada yang berebut, tapi semuanya mendapatkan medali. Jadi misalnya bola voli putra kita ada 1 Mas Gilang Firmansyah bergabung dengan tim Jawa Tengah, ada UNTAK, ada UMK. Ini kita dapat medali perak juara 2. Kemudian yang putri kita diambil 2 Yuvita Bunga Alfani dan Prisa Ratna Andriani. Ini bergabung di tim putri Jawa Tengah, itu juga dapat perak juara 2. Kemudian yang bulu tangkis itu kita ada ganda putra atas nama Muhammad Khairunisar San dan Riki Nur Afan Yailani. Ini ikut beregu di ganda putra
mendapatkan perunggu dan di perorangannya itu juga dapat perunggu. Ini yang bulu tangkis. Kemudian taekwondo kita ada 2 yang kita kirim, Yosi Diki Renaldi dan Valentino Tanujaya. Semuanya mendapatkan yang satu yang Yosi mendapatkan perunggu, yang Valentino mendapatkan perak. Hanya dari 7 yang kita kirim itu kita mendapatkan medali semuanya. Meskipun belum ada yang emas, Ini di bidang minat bakat, di bidang olahraga. Ada 3 hal yang kita ikuti pada bulan November ini. Kemudian di bidang akademik mahasiswa, Unisri juga mengirim atau lolos PIMNAS pekan ilmiah mahasiswa yang diselenggarakan di Malang mulai kemarin sampai tanggal 4 ya, 29 November sampai 4 Desember. Kita lolos tim PIMNAS kita, itu kelompok yang judulnya Pemberdayaan Siswa Disabilitas YPAC Profesor Dr. Suharso Surakarta melalui program Mantap Penampil. Mantap Penampil itu mandiri, terampil, berkarakter, penerapan 6 pilar life skill. Ini pengabdian masyarakat. Ini yang lolos mahasiswanya karena kelompok ini Renaldo Akbar Saputra, Rialanita Puspa Putri Anggung Rosadi, Dormauli Si Jabat, Aransa Dwi Veronica Raja Gubuk, Putri Nanda Eka Arianto. Ini yang mahasiswa manajemen sama komunikasi. Pembimbingnya Bu Ariam Dewi. Mudah-mudahan nanti untuk lolos ke PIMNAS itu berat. Tidak semua perguruan tinggi lolos. Ya mudah-mudahan nanti di ajang PIMNAS ini dapat juara. Karena saingannya ya dengan perguruan tinggi besar semuanya. Tapi tidak masalah. Bendera kita sudah berkibar di sana. Kemudian yang terakhir ini kewirausahaan masuk Indonesia. Kalau PIMNAS yang ke-35, kalau KMI yang kemarin berlangsung tanggal 21 sampai 25, ini berlangsung di Unas Veteran Surabaya. Ini ada 2 tim kita yang lolos. 2 tim yang lolos. Yang pertama dari Fakultas Ekonomi, yang kedua dari Fisik. Yang ekonomi judulnya Pemanfaatan Smartphone pada Usaha Sokling One Direct Service. Coro jone laundry sepatu. Kita lolos ke KMI Expo kemarin, tapi memang belum mendapatkan juara. Unisri baru kali ini lolos yang KMI. Kalau PIMNAS itu seingat saya tahun 2016 saya sampai Nadar, saat itu jalan kaki itu lolos PIMNAS di Bogor. 2018 lolos PIMNAS juga di Yogyakarta, dan jarak berapa tahun baru lolos lagi di Malang ketika bulan Maret. Ini sungguh membanggakan. Kemudian kelompok 2 yang KMI itu dari Fisip. Ini pembinanya Pak Wirid Winduro, judulnya Arem-Arem Javanese Sushi. Arem-Arem Javanese Sushi. Judulnya Arem-Arem tapi dimodifikasi, isinya macam-macam gitu. Ini timnya ada 5 orang: Katarina Prastianingtyas, Pina Dwirayu, Trisha Jenis Bulan Armada, Atma Jendra Saprianto, dan Andreas Yudika Amaka. Perlu saya sampaikan, untuk yang lolos atau juara 1 di kejuaraan Livoma, memang nanti penghargaannya akan kita berikan bantuan pendidikan mahasiswa berprestasi. Nanti akan kita berikan di tahun 2023. Kemudian kalau yang POMNAS
Pomnas, karena antar mahasiswa nasional kompetisinya lebih berat. Nanti akan kita berikan penghargaan. Berangkat kemarin juga sudah kita berikan uang saku wujud komitmen kita. Pulang nanti yang emas mendapatkan 2,5 juta, yang perak 1,5 juta, yang perunggu 1 juta. Itu yang ikut Pomnas. Kemudian kalau yang Pimnas, kalau dia nanti dapat juara itu dapat 5 juta. Pembimbingnya 7,5. Kemarin lolos saja sudah kita berikan penghargaan. Tapi ini kalau lolos ada juara, ini kita berikan penghargaan. Ini wujud komitmen dan dukungan kami dari Untas sebagai perguruan tinggi swasta yang prestasi sangat diharapkan, dan kita berikan penghargaan kepada para mahasiswa. Meskipun di perguruan tinggi lain saya tidak tahu apakah diberi atau tidak, tapi ini yang kami lakukan di universitas. Mudah-mudahan nanti akan kita sambut tim Pomnas. Nanti akan, karena ini kita lepas, nanti akan kita sambut. Pialannya nanti pamer ini. Ada lagi ya sih. Jadi piala lymphoma itu ada, dan yang bulu tangkis. Kalau yang yang Pomnas belum diserahkan, karena Pomnas itu kan miliknya Jawa Tengah. Tapi kita berkontribusi terhadap prestasi. Kalau Pomnas ini sudah ke-17, tapi kita itu Unisri baru ikut 2 kali, di tahun 2019 dan di 2012. Pomnas itu diselenggarakan tahun Gasal sebenarnya. Nah, iya, tahun Gasal. Mestinya tahun 2022 kemarin, 19, 21, 23 besok. Tapi karena kemarin barengan Pomnas, ya akhirnya yang barengan PON bukan Pomnas, yang Pomnas diundur tahun 2022. Nanti tahun 2023 nampaknya mau dikembalikan lagi ke Pomnasnya, sehingga Pomnas tahun ganjil, Peksiminas Pekan Seni Nasional itu tahun genap. Ini kompetisi nasional mahasiswa di Indonesia. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, ini menurut saya tahun prestasi. Di akhir tahun maka saya perlu ketemu dengan teman-teman untuk berbagi kebahagiaan ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Iya Pak. Teo. Jadi serangkaian prestasi yang ada itu kira-kira rahasianya apa sih Pak di Unisri ini? Rahasianya yang pertama ada di rekrutmen, yang kedua ada di pembinaan, yang ketiga ada di pembangunan situasi dan kondisi suasana. Artinya rekrutmen, ya kita harus tracing para atlet-atlet yang potensi untuk bisa masuk ke Unisri. Dan alhamdulillah sekarang Unisri sudah menjadi tempat yang memikat bagi calon-calon atlet. Banyak yang sudah tahu bahwa Unisri itu misalnya volinya bagus. Di sini kan ada 4 cabur yang hebat ya. Voli, bulu tangkis, tenis meja, taekwondo. Taekwondo ini ke Pomnas sebenarnya kita ada 4, tapi yang 2, yang 1 itu ikut kejuaraan internasional ya, kejuaraan dunia, sehingga tidak bisa Pomnas. Yang 1 mahasiswa Unisri itu ikut tes Bintara yang waktunya bersama. Ya kita ikhlaskan ya Pak. Sebenarnya saya yakin 100% itu emas. Sudah semester berapa itu Pak? Kalau yang cewek itu baru 1 ya Pak, 1 baru. Kemudian yang OSA itu semester 5 atau semester 5. Gak sayang sampai semester 5 dilepas. Ya.
Iya, kalau semester 5 itu yang kejuaraan dunia. dunia, karena itu tidak boleh main karena Pelatnas. Kalau yang semester 1 itu karena kaitannya dengan kerjaan mau ngelamar bintara ya kami silahkan dapat. Kita terbuka, tidak akan ngalang-ngalangi. Kita doakan mudah-mudahan lolos. Merah lolos balik ini. Gitu. Ini rahasianya itu. Jadi rekrutmen jelas, pembinaan yang terukur dan standar. Ya. Kemudian itu rutin, pelatihnya juga pelatih yang mestinya berkelas. Kalau boleh saya contohkan, kemarin di UNS itu penonton mengunggulkan STKIP Sumeneb karena di sana itu ada 3 pemain nasional, 1 Bank Jatim, 2 Petrokimia Gresik. Itu hebat. Jadi secara materi kita agak di bawah, tetapi karena kecerdasan pelatih dan kita ngetim, ya, beregu volley itu ngetim, itu bisa mengalahkan meskipun rame 2-1 unggul dulu 1-1, 2-1, 2-2, akhirnya yang terakhir kita menang. Itu luar biasa. Sehingga piala bergilir yang putra kita serahkan, yang putri kita tarik ke sini. Kalau yang dengan UNS semifinal 3-0 ya, 3-0. Padahal UNS itu bagus. Saya pas finalnya itu musuh UII Jogja itu menang dan mainnya bagus, tapi kebetulan musuh Unisri nggak bisa main. Apa istilahnya? Ya permainannya nggak bagus lah. Ini resepnya itu. Kemudian yang ketiga lagi, situasi dan kondisi kita bangun karena ya namanya atlet itu harus kita rengkuh, kita ayomi, kita lindungi, kita ciptakan suasana yang baik, tidak ada under pressure dan sebagainya. Apalagi atlet-atlet putri itu sensitif. Pemain putri itu, pelatih putri itu sulit karena sensitivitas putri itu lebih tinggi, lebih tinggi. Enak sedikit masalah aja nyemes raiso. Lalu ya harus sedikit, apalagi nyemes. Ini main passing itu aja bisa karena kondisi. Tapi kalau pas bagus luar biasa, kemanapun bisa. Lah kemarin pas fix semua. Putri itu datang bulan aja gangguan udah bisa main. Loh itu kan real. Anak putra ada datang bulan, mendatangi bulan. Artinya faktor psikis banyak. Maka membangun suasana yang kondusif itu dibutuhkan. Orang yang nesu-nesu, tidak mana nesu-nesu itu orang rampungin masalah. Walaupun salah orang yang dirisau di jalan. Apa nih kan dipisui. Itu wis ora iso menurunkan. 3 hal itu kuncinya yang kami lakukan. Akhirnya apa? Sama hubungan baik antara Unisri, lembaga dengan mahasiswa. Saya selaku pimpinan juga selalu terjun ke bawah. Kalau ada waktu pasti saya lihat, apalagi final itu mesti nonton. Mana saya lihat itu hanya walaupun saya ingin angin itu orang Islam ya, itu menjadi spirit bagi mahasiswa. Ini sudah saya tularkan ke teman-teman PTS yang lain, meskipun dia niru ya ora iso. Padha wong bakal saudara resep apa iki niru dhek ora iso. Tetep cek rame kita gitu. Ini yang kami lakukan dan alhamdulillah saat sekarang calon-calon mahasiswa baru yang minat bakat ini sudah mulai. Di olahraga voli kita seleksinya sudah melalui audisi. Kita seleksi fair karena yang kebanyakan itu. Dan yang keempat tambah 1 lagi, kita berikan beasiswa. Jadi kalau dari keluarga yang tidak mampu memenuhi syarat, kita berikan beasiswa. Meskipun ada atlet yang tidak beasiswa karena dari keluarga mampu. Jadi 4 hal itu yang membuat kondisi semakin berkibar prestasi di bidang olahraga. Bahkan saya ditanya STKIP Pacitan semuanya di sana ada olahraganya. Unisri ada? Tidak ada. Adanya prodi PPKN. Karena profesornya di situ ada. Kok bisa hebat?
yo bisa. Semuanya tergantung bagaimana kita memanage sebuah organisasi itu dengan baik. Kalau nggak boleh tanya aja ke mahasiswa kita yang atlet itu bagaimana pelayanan dan bagaimana kita rangkul. Apa ke depan ada rencana buka prodi olahraga, Pak? Sampai Untuk sekarang semakin belum menguatkan prestasi ini. Sampai sekarang belum ada pemikiran untuk buka prodi olahraga. Prof menguatkan, kan prestasinya olahraga itu kita lihat dari beberapa tahun itu bagus. Ya. Kenapa menguatkan tidak membuka prodi olahraga, Prof? Ya kalau dimungkinkan iya, tapi sampai saat ini belum ada pemikiran untuk buka prodi olahraga. Ya tidak tahu nanti kalau ada kepemimpinan yang akan datang membuka itu lebih baik kan gitu ya. Ini kan peluang. Nanti perlu ada studi kelayakan dulu karena olahraga itu di sini sudah ada UNS, sudah ada UTP, sudah ada UMS, sudah ada. Bagus belum. Tetangga sebelah sudah ada semuanya itu. UMS sudah. UTP, apalagi UTP sudah lama. UMS belum lama, tapi sudah ada. UNS, sana ada fakultas olahraga, gudangnya olahraga. Tapi walaupun ada olahraga, tapi kalau yang 3 tadi kita tidak lakukan, ya tidak mungkin itu bisa. Kalau dulu kita awalnya cari atlet itu susah. Sekarang sudah datang. Bahkan Unistari yang nomor 1. Kalau yang lain tidak terima. Lamar UNS tidak terima ke sini, tidak akan saya terima. Bahkan sekarang sudah banyak atlet itu takut ke sini. Ngelamar ke Unistri itu, masuk ke Unistri takut. Takutnya apa? Takut nanti kalau pertandingan tidak dipasang. Karena sudah ada bagus. Itu Mas jawaban saya. Yang Prof, lain mungkin dengan kondisi belum ada prodi olahraga itu bagi Unisri menguntungkan atau tidak? Maksud saya begini, dengan tidak ada prodi olahraga, oh ini ternyata prodi apa unggul misalnya kayak gitu. Meskipun tidak ada prodi olahraga, dengan prestasi olahraga mahasiswa ini tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan mahasiswa baru. Karena yang bisa kita pamerkan itu keluar itu kan ya medali seperti ini. Itu yang bisa kita pamerkan. Teman-teman media kan tidak mungkin memuat proses pembelajaran di Unisri sangat bagus. Tidak mungkin. Saya juga belum pernah tahu. Itu sulit banget. Meskipun itu penting, tapi untuk dipamerkan. Tapi dengan ini, insya Allah Bukti. itu sebuah bukti. Jadi mulai tahun 2000 berapa Mas ya kita itu 2015. Saya jadi WR3 2014, sadar betul ini perlu digagas. Ya sekarang ini sudah mulai memetik hasilnya. Menurut saya begitu. Bahkan kalau ada teman-teman WR3 tanya, tak beritahu. Tidak tak rahasiakan. Kenapa rahasia? Ini loh, ya silakan. Itu pun belum tentu bisa kok. Ya, tergantung. Rayan atlet, gitu ya, rayan atlet. Dan di Unisri itu tim atau atlet-atlet itu tetap kuliah biasa, tidak ada keistimewaan. Jadi dia harus olahraga latihan harus kuliah. Anda tak beri beasiswa. Kalau di sini Anda tidak mau misalnya voli, tidak mau bertanding voli, tidak mau latihan voli, hanya mau kuliah, tak cut beasiswamu. Tapi kamu hanya kuliah saja, tidak mau main ini, ya tak cut biasa. Dan itu sudah terbukti. Maka anak-anak ini juga berprestasi di bidang akademik. Lulusnya juga insya Allah tepat waktu. Jadi seimbang antara akademik dan non akademik. Ada kan di perguruan tinggi yang agak mengabaikan. Yang penting kamu olahragamu, prestasimu, kuliah nomor 2. Ada yang seperti itu. Bahkan banyak calon yang mau ke sini itu hanya begitu. Dia Pak aku tak, yang penting olahraga.
memberikan kontribusi, tapi saya tidak kuliah. Ya saja, mohon maaf lahir batin, kamu cari sekolah yang lain aja. Nah, ini sudah terbukti dan mahasiswa yang kesini orang tuanya kita beritahu dan itu sepakat dan alhamdulillah semuanya jalan karena prestasi olahraga itu terbatas, umurnya terbatas. Voli di umur wis 30 wis ora kanggo. Wong nek pandemi wis ora iso main, ora iso golek duit. Tapi nek dengan ilmu kan masih bisa. Jadi ini sudah menjadi pertimbangan dan menjadi apa ya prinsipnya Unisri dan alhamdulillah bisa diterima. Ini banyak yang kemarin dari Jabar itu mas siapa yang cewek pemain nasional itu? Dia hanya mau kuliah apa? Main tok. Ya harus kuliah. Meskipun kalau nanti mahasiswa itu ada kejuaraan-kejuaraan, tetap kita izinkan. Misalnya pas UTS, ya kita ganti hari UTS, tapi kita izinkan. Tapi tidak boleh kalau pas tidak bertanding, dia tidak kuliah. Toh bertanding itu kan ada waktunya, tidak setiap hari bertanding. Karena kita bukan sekolah olahraga, kita bukan kampus olahraga, kita kampus yang umum. Kalau sekolah olahraga, ya memang setiap hari olahraga. Ya kalau kuliah udah ngantuk karena fisiknya digembleng seperti di SMA Praci Mantoro ya. SMA Praci itu sana ada sekolah volinya. Dan mahasiswa kesini kita terima, di sini tidak mau kuliah. Ya udah kita cut. Ada berapa? 4 ya. 4 itu kita cut. Beasiswa kita hentikan. Kalau mau melanjutkan studi di sini bayar di. Begitu Mas Bambang. Kontribusinya bahkan ini terbukti setelah prestasi olahraga meningkat, mahasiswa kita meningkat. Terakhir 1750 ini salah satunya bukan satu-satunya. Ya karena faktor prestasi mahasiswa di bidang olahraga. Meskipun